Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Kabar Gembira. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara? Doa saya semoga dalam keadaan sehat-sehat serta diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah ya. Dan di video kali ini kita akan membaca dan merenungkan sebuah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari sepanjang kehidupan kami dan dari sepanjang aktivitas kerja kami sehingga sampai saat ini ya Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat. Itu semuanya karena kemurahan-Mu. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Mohon Roh Kudus-Mu mengizinkan untuk mengurapi kami, menguasai kami, sehingga firman-Mu ini kami dapat mengerti dan pahami dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi surat ini diberikan kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu, yang dimana Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Tesalonika. Dan kasusnya ya jemaat di Tesalonika pada waktu itu mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami kesedihan dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Tapi anehnya ketika jemaat di Tesalonika mengalami tantangan demi tantangan, mengalami masalah yang luar biasa, anehnya mereka tidak lagi datang kepada Tuhan untuk berdoa, tidak lagi datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, dan sukacita mereka hilang dan mereka tidak lagi mengucap syukur kepada Allah. Sehingga Paulus menulis surat ini agar jemaat di Tesalonika bangkit kembali untuk terus berdoa kepada Tuhan, terus bersukacita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tema kita kali ini cara hidup orang Kristen yang dikehendaki Allah. Nah, bagaimana cara hidup orang Kristen yang dikehendaki Allah, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, mari kita lihat di ayat 16. Di sini mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Jadi marilah kita Bapak Saudara bersukacita senantiasa kepada Tuhan. Jadi orang yang bersukacita senantiasa berarti dia bersukacita baik dalam suka maupun duka, dalam kekurangan dan kelimpahan. Dia harus bersukacita. Dalam kesusahan maupun kesenangan, susah atau senang, haruslah bersukacita. Bapak Ibu Saudara, kita ini sebagai orang Kristen haruslah bersukacita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Jadi susah atau senang, kekurangan atau berkelimpahan, jadi haruslah bersukacita sebagai orang Kristen yang sejati. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus bersukacita kepada Tuhan. Sekalipun kita dalam kesusahan, sekalipun kita jangan tunggu dulu kita berkelimpahan, jangan tunggu dulu kita dalam kemegahan atau dalam kesenang-senangan baru bersukacita. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa
haruslah bersukacita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen sejati, haruslah bersukacita. Susah atau senang, firman Tuhan mengatakan harus bersukacita senantiasa. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus bersukacita kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara hidup orang Kristen yang dikehendaki Allah? Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Sekalipun dalam keadaan masalah, tantangan demi tantangan yang luar biasa yang kita hadapi, tetaplah berdoa. Datanglah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, pasti segala tantangan itu akan terselesai dengan baik sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita tetap datang kepada Tuhan untuk berdoa. Kadang-kadang kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami tantangan demi tantangan yang sangat luar biasa, baru sadar datang kepada Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Orang yang tetap berdoa itu berarti dia tidak tunggu dulu ada masalah baru cari Tuhan untuk berdoa. Tidak tunggu dulu ada masalah baru datang kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah sebagai orang Kristen sejati atau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya pada Kristus, harus berdoa setiap saat. Jadi itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara tetap berdoa sekalipun dalam keadaan masalah atau kesulitan atau apapun itu. Marilah kita harus tetap berdoa. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara hidup orang Kristen yang dikehendaki Allah? Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk itu kita harus tetap mengucap syukur. Jadi orang yang mengucap syukur berarti jangan tunggu dulu menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan baru bersyukur. Jangan tunggu dulu kita dalam keadaan mewah-mewahan atau terima uang sebanyak-banyaknya atau memiliki harta yang sebanyak-banyaknya baru mengucap syukur. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa harus mengucap syukur sebagai anak Tuhan. Sebagai orang Kristen sejati harus mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itulah yang dikehendaki Allah. Sekalipun kita dalam keadaan susah ya, atau kita dalam tertekan ya, marilah kita untuk tetap mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kita masih hidup, masih menikmati hari ini. Kita masih menghirup udara yang segar hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Untuk itu kita patut untuk mengucap syukur kepada Allah. Karena itulah yang dikehendaki Allah Bapak Ibu Saudara. Jadi cara hidup orang Kristen yang dikehendaki Allah. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus bersukacita. Sebab gaya hidup orang Kristen yang memang Allah kehendaki adalah harus bersukacita, senantiasa harus berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang sangat memberkati kami. Dan biarlah firman-Mu ini terus menyala-nyala dalam kehidupan kami. Dan biarlah iman kami tetap semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mampukan kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan Roh Kudus-Mu kami mohon untuk terus menuntun kami, menyertai kami, membimbing kami, memelihara kami ya Tuhan, menjaga kami dari segala mara bahaya dan apapun itu. Dan ajarlah kami untuk terus bersukacita ya Tuhan, untuk terus berdoa kepada Engkau, untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin.